Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Jumpa lagi kita di pagi ini di devosi pagi. Nah, hari ini kita akan mulai dengan devosi pagi dan Ibu Lina akan memimpin kita di devosi ini. Ibu Lina berharap anak-anak sudah siap, kan hati dan siapkan Alkitab untuk mulai dengan devosi pagi ini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang senantiasa ada dan menuntun menyertai kami sampai di pagi ini kami masih memperoleh nafas kehidupan. Tuhan, kami akan mulai dengan kegiatan kami di hari ini, namun sebelum kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kiranya Allah memampukan kami untuk kami dapat memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Inilah doa dan harapan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, kita akan mulai dengan menyanyikan sebuah lagu. Nah, untuk pembacaan Alkitab di pagi ini terpilih dari kitab Ulangan pasal 33 sampai pasalnya yang ke-34. Di bawah tema manusia dapat mati tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Nah, karena kita di sini membaca dua pasal, jadi Ibu Lina harap anak-anak kasih stop dulu dan anak-anak baca firman-Nya di rumah masing-masing. Setelah itu baru anak-anak melanjutkan untuk mendengarkan penjelasan isi Alkitab. Ya, di sini Ibu Lina akan menjelaskan tentang Ulangan pasal 33 sampai 34. Di dalam cerita Alkitab ini ada dua bagian ya yang kita lihat dari dua bagian besar yang kita lihat dari Ulangan pasal 33 sampai pasal 34. Di pasal yang ke-33 ini berbicara tentang berkat Musa kepada suku-suku Israel. Ya, suku-suku Israel. Nah, di sini Tuhan memerintahkan Musa untuk memberkati Ruben. Ya, jadi Tuhan
memerintahkan Musa untuk memberkati setiap suku-suku Israel. Yang pertama itu Ruben, yaitu tinggal dengan sejumlah kecil bangsanya. Kalau suku Yehuda dikatakan bahwa suku Yehuda ini akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Kalau suku Lewi ini akan menjadi imam karena kesetiaan mereka. Nah, yang berikutnya itu adalah tentang suku Benyamin. Suku Benyamin itu Tuhan akan melindungi mereka terus-menerus. Dan ada suku Yusuf, yaitu Tuhan memberkati negerinya. Nah, kalau kita mau lihat anak-anak, ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengucapkan berkat atas setiap suku-suku Israel ini, masing-masing dengan dia punya berkatnya tersendiri. Jadi setiap suku yang ada itu menerima berkat yang berbeda dari suku yang lain. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa di pasal 33 ini berbicara tentang berkat Tuhan. Jadi, kalau kita mau lihat, selain Musa memberkati suku-suku Israel ini, sama juga dengan kita ya. Jadi, kalau kita mau lihat, yang kita dapat merefleksikan di dalam setiap kehidupan kita ini adalah Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan selalu memberikan berkatnya kepada kita. Namun setiap berkat yang Tuhan kasih kepada kita ini semuanya tidak sama. Masing-masing punya berkat. Ya, kalau kita mau lihat satu teman punya berkat pasti beda dengan satu teman punya berkat. Dan ini kita harus pegang. Jangan sampai kita dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa pakai berkat itu dan kita melihat berkat yang didapatkan oleh orang lain. Ya, berarti itu sama saja kita tidak mensyukuri setiap berkat yang ada, tetapi kita malah membanding-bandingkan berkat yang ada pada kita dengan yang ada pada orang lain. Ya, dan Ibu Lina mau kasih tahu bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan itu ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita pegang dan harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita bersenang-senang, kita lupa mensyukuri setiap berkat yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Ya, nah itu tentang pasal yang ke-33. Kalau kita mau lihat lagi yang pasalnya yang ke-34, ke pasal ke-34 ini berbicara tentang kematian Musa. Ya, berbicara tentang kematian Musa. Jadi kalau kita mau lihat anak-anak, sebelum Musa meninggal, setelah dia mengucapkan berkat kepada suku-suku Israel, dan sebelumnya, sebelum dia meninggal, dia naik ke atas gunung, Tuhan membawa dia naik ke atas gunung dan di situ dia naik sampai di atas puncak Pisgah dan di situ dia diperlihatkan batas-batas tanah, dia diperlihatkan tanah di mana tanah Kanaan di mana nanti suku-suku itu akan tinggal di situ. Tetapi di sini Musa tidak bisa masuk sampai ke tanah Kanaan. Tapi dia meninggal di situ ya sebelum dia masuk ke situ dan seperti yang kita sudah pelajari di sebelum-sebelumnya bahwa Tuhan sudah memilih Yosua yang akan meneruskan perjalanan bangsa Israel ini. Jadi Musa meninggal di sini dan dia meninggal dan di dalam bacaan Alkitab di pasal 34 ini diceritakan bahwa Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Ya, Tuhan sendiri yang menguburkan Musa dan di sini Musa ini meninggal pada saat dia berumur 120 tahun. Jadi 120 tahun itu berarti pada zaman itu dianggap belum terlalu tua ya. Dia punya matanya juga melihat masih jelas, dia matanya tidak kabut, dia punya kekuatannya juga belum hilang ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa dia belum tua. Nah, tetapi perjalanannya Tuhan sudah
memimpin dia dan dia punya perjalanan cukup sampai di sini, dan yang akan melanjutkan perjalanan untuk membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan ini adalah Yosua, karena kita sudah tahu bahwa Yosua ini juga sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, nah jadi kalau kita melihat dari ayat ke-34 ini, firman Tuhan ini ketika Musa sudah meninggal, nah jangan sampai kita berpikir bahwa Musa sudah meninggal berarti firman Tuhan tidak ada. Bukan seperti itu. Firman Tuhan itu tetap ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu tetap ada. Nyatanya setelah perjalanan Musa dia meninggal, tetap masih ada penyambungan pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel ini, dan diceritakan di dalam Alkitab. Sudah ada semuanya di dalam Alkitab. Jadi kita sampai hari ini pun kita masih baca Alkitab. Jadi ini adalah firman Tuhan. Jadi jangan sampai anak-anak berpikir bahwa yang setiap pemimpin itu atau imam-imam yang dipilih oleh Tuhan kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Tidak seperti itu. Nah, ini firman Tuhan itu tetap ada. Ya, walaupun karena dari tadi kita punya tema besarnya itu menyatakan bahwa manusia dapat mati, tetapi firman Tuhan itu ada dan tetap untuk selama-lamanya. Jadi, walaupun Musa sudah meninggal, tetapi firman Tuhan ini selalu diberitakan terus-menerus, dan sampai pada kita di pagi ini pun kita masih membaca firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan ini penting bagi kita, dan kita diingatkan ulang-ulang untuk dapat membaca selalu firman Tuhan, karena ini merupakan pegangan kehidupan kita. Ya. Nah, demikian firman Tuhan yang dapat disampaikan, dan untuk dari firman Tuhan ini, hal-hal yang dapat kita pelajari di sini adalah yang pertama itu kita jangan membandingkan berkat yang diterima dengan orang lain punya berkat. Karena setiap berkat yang Tuhan berikan itu selalu yang terbaik. Ya, ingat, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada itu selalu yang terbaik. Yang kedua, bersyukur kepada Allah karena melayakkan kita untuk mendapatkan berkat yang diucapkan Musa kepada bangsa Israel. Yang ketiga, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dari dulu sampai hari ini firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang dapat Ibu Lina sampaikan, kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih Allah buat anugerah-Mu, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memperkenankan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi sisa kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, sempurnakan firman ini di dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan mulai dengan kegiatan pembelajaran di hari ini. Kiranya Allah menolong kami sehingga apapun yang kami lakukan di hari ini, biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak Allah. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, dengar dan sambut seruan kami, karena hanya lewat Putramu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan